Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, ini part yang ke-9 teman-teman. Tetap kita membahas soal-soal tes wawasan kesehatan haji di tahun 2025 ini teman-teman. Oke, kemarin kita pada part ke-8 kita kemarin bahas 40 soal teman-teman. Oke, kali ini kita mau membahas soal-soal lagi. Semoga soal-soal ini akan keluar di tes potensi atau tes wawasan kesehatan haji di tahun 2025 yang akan datang teman-teman. Oke, langsung saja ke soalnya. Ini lanjutan soal yang part ke-8 teman-teman. Soal nomor 41, TKHI singkatan dari, jawabannya C, Tim Kesehatan Haji Indonesia. 42, apa nama Bandara Madinah? Jawabannya D, Amir Muhammad bin Abdul Aziz. 43, negara tempat penyelenggaraan ibadah haji. Jawabannya A, Arab Saudi. 44, koordinasi penyelenggaraan kesehatan haji merupakan tugas. Jawabannya B, pemerintah. 45, di bawah ini yang termasuk embarkasi antara di Indonesia, yaitu D, PKY. 46, kementerian atau lembaga atau instansi yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji adalah Kementerian Agama, Kesehatan, Dalam Negeri, Hukum dan HAM. Jawabannya benar semua. 47, lama waktu penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi berkisar, jawabannya C, 8-10 jam. 48, sejak tahun berapa petugas haji Indonesia PPIH dan TKI Kloter menggunakan paspor imigrasi hijau? Jawabannya C, 2009. 49, petugas operasional yang menyertai jamaah haji adalah kecuali TPHI, TPIHI, TKHI, PPIH, kecuali Karu atau Karom. 50, setiap pemberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci tergabung dalam, jawabannya A, kelompok terbang. 52, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, KPHI bertanggung jawab kepada A, Presiden. 53, maskapai yang dipersiapkan untuk transportasi jamaah haji dari tanah air ke Tanah Suci adalah Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Jawabannya A. 54, kementerian yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan haji adalah Kesehatan, ya, Menteri Kesehatan. 55, pelayanan kesehatan di setiap daerah kerja dalam wilayah Arab Saudi dipimpin oleh, jawabannya D, Kadaker Kesehatan. 56, pelayanan dokumen haji sebagaimana menurut PP nomor 79 tahun 2012 meliputi pengurusan paspor dan visa, dokumen perjalanan ibadah haji, dokumen lain yang diperlukan. Semua jawaban benar. 57, Peraturan Menteri Kesehatan RI yang terbaru tentang rekrutmen petugas haji Indonesia, yaitu PMK nomor 25 tahun 2013 atau nomor 3 tahun 2018. 58, keputusan Menteri Kesehatan sebagai pedoman penyelenggaraan kesehatan haji adalah Kemenkes nomor 442 tahun 2009 atau nomor 62 tahun 2016. Jawabannya B. 59, penetapan kuota haji dalam PP nomor 79 tahun 2012 oleh, jawabannya A, Menteri Agama. 60, pernyataan yang tidak benar terkait paspor. Yang tidak benar. Dokumen resmi oke, dikeluarkan pejabat berwenang oke, memuat identitas pemegangnya oke, digunakan untuk perjalanan antar negara oke. Yang bukan D, sebagai jaminan keamanan. Nomor 61, PPIH yang bertugas di sektor kecuali di sektor, yaitu E, radiografi. 62, keunggulan pemberian obat secara oral adalah, bukan salah satu di atas. Oke, jawabannya E. 63, berikut adalah tujuan dari tindakan rujukan
tindakan rujukan, yaitu jawabannya D, agar jemaah haji dapat perawatan dan pengobatan yang lebih komprehensif. 64. Jenis tenaga kesehatan yang dapat direkrut PPIH diantaranya dokter, dokter spesialis, sansur seskohat, perawat RM, sansur. Jawabannya benar semua. 65. Hukum penggunaan pil anti haid dalam melaksanakan ibadah haji adalah jawabannya A, mubah. 66. Vaksinasi wajib bagi calon jamaah haji adalah D, meningitis. Formularium obat dan perbekalan kesehatan pada pelayanan kesehatan haji ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 68. Efek samping tindakan resusitasi jantung baru yang dilakukan oleh TKHI terhadap jemaah antara lain efek sampingnya patah tulang iga bisa, perlukaan ruptur pada perut abdomen bisa, patah tulang dada bisa juga. Jawabannya A, B, C benar semua. 69. Penanganan awal klien hipertensi yang benar meliputi. Jawabannya A, obat hipertensi seperti Prokainmid. 70. Pelayanan kesehatan yang dapat diberikan di embarkasi dan debarkasi sesuai PMK nomor 2407 tahun 2011 tentang pelayanan kesehatan haji di bawah ini adalah kecuali pelayanan mobil jenazah. Nomor 71. Pelayanan kesehatan yang dapat diberikan di embarkasi dan debarkasi sesuai dengan PMK 2407 tahun 2011 tentang pelayanan kesehatan haji meliputi pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat sehari, rujukan atau evaluasi. Nomor 72. Pelayanan kesehatan yang dapat diberikan di rumah sakit rujukan haji meliputi sesuai dengan PMK 2407 tahun 2011 tentang pelayanan kesehatan haji. Tindakan medik operatif, pelayanan darah, mobil jenazah, hemodialisa, cuci darah. Jadi yang rujukan, rumah sakit rujukan semua jawaban benar. 73. Pelayanan kesehatan diberikan di rumah sakit rujukan haji sesuai dengan PMK 2407 tahun 2011 tentang pelayanan kesehatan haji di bawah ini adalah kecuali C, pelayanan vaksinasi. 74. Vaksin meningitis bagi jemaah haji dan umroh yang tergolong haram menurut fatwa MUI nomor 6 tahun 2010 antara lain jawabannya D, vaksin Menkevac TM ACW 135Y. 75. Vaksin meningitis yang dipergunakan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk jamaah calon haji dan umroh adalah jenis Meningococcus ACYW 135. 76. Unit pelayanan kesehatan yang dapat melakukan rujukan. D, sektor ke BPIH atau RSAS. Soal nomor 77, kode pertama ICD-10 untuk penyakit sistem muskuloskeletal adalah jawabannya C, M. 78. Upaya yang dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan jamaah haji yang dilakukan oleh petugas TKHI terhadap kondisi kesehatan jamaah haji sering disebut dengan jawabannya C, visitasi jamaah haji. 79. Tekanan darah tinggi bisa diibaratkan C, makin besar pembukaan keran dan makin tinggi tekanan semprotan air di ujung selang. 80. Surat keterangan imunisasi meningitis meningococcus menjadi dasar penerbangan atau legalitas oleh pihak yang berwenang di jawabannya C, kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. 81. Legalisasi ICP vaksinasi meningitis haji menurut undang-undang dilakukan oleh jawabannya B, KKP. 82. Flu babi adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh jawabannya virus. Soal nomor 83, gejala klinis terjadinya meningitis adalah jawabannya
Demam tinggi, kejang, sakit kepala, peningkatan TIK. Jawabannya benar semua. Nomor 84. In maktab. Wah, ini soalnya bahasa Inggris teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca sendiri. Ini jawabannya Ebola virus disease 84. 85 jawabannya heat stroke karena suhunya panas 41 derajat heat stroke. Yang tadi suhunya 84, tadi suhunya 39, terus iya jadi Ebola. Oke, lanjut 86 faktor-faktor berikut ini yang paling benar yang bisa menjadi pemicu timbulnya angina pectoris yang harus dikaji oleh perawat adalah B. Pajanan terhadap suhu dingin yang dapat mengakibatkan vasodilatasi. 87. Seorang klien dinyatakan volume urin menurun apabila jumlah urinnya kurang dari 15 cc per kilogram berat badan per jam. Kita bahas 50 soal aja teman-teman. 88. Praktek komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan haji TKHI harus mampu menjadi pendengar yang baik. Secara berurutan proses mendengar yang baik terdiri dari hearing, understanding, remembering, interpreting, evaluating, responding. Jawabannya A. 89. Sumbatan pada jalan napas dapat dilakukan LL, look, listen, feel secara simultan, yaitu look melihat warna kulit kebiruan, melihat pergerakan dinding dada, listen mendengarkan ada udara pernapasan atau tidak, feel merasakan adanya aliran udara nafas. Jawabannya benar semua. Soal nomor terakhir teman-teman, di bawah ini adalah tindakan mandiri yang dapat dilakukan perawat dalam mengatasi masalah gangguan pertukaran gas, kecuali jawabannya E, menganalisa hasil analisa gas. Oke teman-teman, barusan kita sudah bahas 50 soal teman-teman. Semoga soal-soal yang kita bahas muncul di tes wawasan kesehatan haji di tahun 2025 dan semoga kita diberikan kelancaran dalam menjawab dan semoga kita diberikan kesempatan untuk menjadi petugas kesehatan haji di tahun 2025 ini teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.